kita akan belajar mengenai analisis transaksi. Ingat, untuk menganalisis transaksi kita menggunakan sistem berpasangan, yaitu setiap transaksi akan mempengaruhi minimal 2 akun. Nah, jika kita menganalisis transaksi, kita harus tahu dulu posisi saya sebagai apa. Ya, kalau saya membaca transaksi, maka posisi saya itu sebagai bendahara. Kalau posisi saya sebagai bendahara, pertanyaannya 2. Saya akan terima uang atau saya akan mengeluarkan uang, ya. Ingat bahwa kita tadi menggunakan sistem berpasangan. Kalau saya terima uang kas saya bertambah. Menggunakan sistem berpasangan, dapat uangnya dari mana? Nah, minimal akan ada 2 akun. Jika saya keluar uang, untuk apa saya keluar uang? Dan uang kasku berkurang. Transaksi tunai akan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Di dalam soal transaksi nanti ada kata-kata tunai, ada kata-kata perkas, cek, dan tanpa keterangan sama sekali. Kemudian yang transaksi kredit, sama, posisi saya adalah sebagai bendahara. Maka pertanyaannya, saya belum terima uang. Karena ini belum terima uang. Dan yang kedua, saya juga belum mengeluarkan uang. Kalau saya belum terima uang, piutang usaha bertambah. Dapat uangnya dari mana? Gitu. Kalau saya belum keluar uang, berarti saya keluar uang untuk apa? Dan yang kedua, utang usaha saya bertambah. Ciri-ciri transaksi kredit nanti di soal transaksi ada kata-kata kredit, faktur, diterima atau dibayar kemudian, dan lain-lain. Perhatikan transaksi berikut ini. 1 April tahun 2020, Pak Yudi membuka usaha kursus akuntansi dengan menginvestasikan uang tunai sebesar 100 juta. Nah, langkah pertama kita menentukan transaksi ini adalah transaksi tunai atau transaksi kredit. Perhatikan ini. Ciri tunai, ada kata-kata tunai di soal, perkas di soal, cek, dan tanpa keterangan. Kalau ciri kredit, di soal ada kata-kata kredit, faktur, diterima atau dibayar kemudian. Nah, mari kita lihat soal yang tadi. Kalau di soal ini disebutkan secara tunai, menginvestasikan uang tunai. Berarti ini adalah transaksi tunai. Setelah kita tahu bahwa ini transaksi tunai, maka cara membaca soalnya saya ganti. Pak Yudi membuka usaha kursus akuntansi dengan menginvestasikan uang tunai ke saya. Karena saya sebagai bendahara. Kalau menginvestasikan uang ke saya, berarti saya akan terima uang. Lihat ini, saya terima uang. Saya sebagai bendahara, maka saya terima uang. Nah, yang kita perhatikan adalah yang di kolom ini. Kasnya bertambah, dapat uangnya dari mana? Maka analisis pertama ini, kita sebagai bendahara dapat uang. Kas perusahaan bertambah. Kemudian sekarang yang kedua, dapat uangnya dari mana? Ini sebagai akun pasangannya, karena menggunakan sistem berpasangan. Dapat uangnya dari mana? Kita dapat uang dari pemilik yang menyetorkan modal awalnya. Jadi modal Yudi bertambah 100 juta. Sehingga kita bisa menganalisis transaksinya, kas bertambah, modal bertambah. Cukup jelas? Oke, saya berikan soal yang kedua. Tanggal 5 April 2020 dibeli peralatan secara kredit. Langkah pertama apa? Menentukan transaksi ini tunai atau transaksi kredit. Nah, lihat ciri-cirinya. Kalau tunai ada kata-kata tunai, perkas, cek. Kalau ciri-ciri kredit, faktur, diterima atau dibayar kemudian. Kita kembali ke soal. Dibeli peralatan secara kredit. Oh, berarti ini adalah transaksi secara kredit. Terus, setelah kita tahu bahwa ini transaksi kredit, maka cara membaca soalnya saya ganti. Saya membeli peralatan. Karena kredit, berarti saya belum bayar. Nah, ini terima uang atau keluar uang. Kalau saya membeli, berarti seharusnya saya keluar uang. Maka ini yang kita perhatikan. Untuk apa saya keluar uang? Saya keluar uang untuk membeli peralatan. Jadi peralatannya bertambah sebesar 100 juta. Kemudian yang kedua, sebagai akun pasangannya, pasti utang usaha. Kenapa kok utang? Karena kita membeli tapi belum keluar uang. Maka utang usaha bertambah. Jadi analisis transaksinya, peralatan bertambah, utang bertambah.